Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Diana. Di video kali ini aku ingin bagikan lagi sebuah inspirasi rumah minimalis lagi. Rumah ini adalah rumah milik Kak Nabil ya, dengan akun Instagram itu Rumah Mungil Nabil. Rumah ini juga pernah aku bahas tahun lalu dengan perubahan yang menurut aku sangat drastis ya, meskipun perubahannya itu hanya dari segi cat saja. Dan sekarang ini ada perubahan juga di area dapur atau di area belakang teman-teman. Tetapi sebelum ke area belakang, kita bahas dulu area depannya. Untuk lebar mukanya sendiri, bagian depan ini sekitar 7 meteran teman-teman, dan area ke belakang itu sekitar 13-14 meteran. Jadi total rumah ini adalah 96 meter. Untuk kalian yang ingin melihat denahnya, silakan tonton juga video part satunya ya. Sudah aku cantumkan juga di link deskripsi. Di sini untuk bagian depan yang berubah itu adalah dari taman ya. Tamannya di sini jadi agak lebih ramai nih untuk si tanamannya. Jadi yang sebelumnya itu mungkin ya masih kecil-kecil ya, sekarang udah tumbuh menjadi lebih besar juga. Di sebelah kanan itu ada carport yang muat untuk satu carport, ukurannya kemungkinan sekitar 3x5 meteran teman-teman. Bagian tengah sendiri itu adalah pintu utama dan juga jendela, itu ukurannya juga 3 meteran. Dan di sebelah kirinya lagi itu ada area dari dapur ya, masuk bisa dari situ, itu sekitar 1 meteran teman-teman. Jadi total ada sekitar 7 meteran nih. Di sini untuk penggunaan catnya itu sangat-sangat bagus banget, sangat keren banget, sangat bisa jadi inspirasi. Ini itu warna catnya tuh cat warna coklat susu atau coksu ya teman-teman, dengan mereknya kalau nggak salah Jotun. Tapi untuk lebih jelasnya silahkan bisa tanyakan ke Rumah Mungil Nabil. Sekarang kita geser nih ke sebelah kanan untuk melihat detail taman yang lebih jelas. Seperti inilah untuk tamannya, sangat cantik dan sangat indah sekali ya teman-teman. Mohon maaf juga ada sedikit perubahan-perubahan ya, karena saya itu ambil gambar-gambar dari Instagram Kak Rumah Mungil Nabil. Di sini sendiri untuk bagian lantainya itu menggunakan lantai bermotif dengan motifnya itu agak kotak-kotak dan senada dengan si warna tembok itu sendiri. Serta untuk bagian kanopinya itu menggunakan kanopi berbahan dasar baja ringan ya teman-teman. Lalu untuk si karpetnya sendiri ataupun lantai ya, di sini agak menjorong ke bawah sedikit, sekitar mungkin 5 derajatan, agar misalnya kalau nyuci mobil nih ataupun motor, menjorong si airnya itu ke bawah dan langsung masuk ke drainase ya teman-teman. Sekarang kita pindah lagi atau geser lagi nih ke sebelah kirinya. Nah seperti ini untuk bagian tamannya. Untuk bagian tamannya sendiri kemungkinan sekitar 2 meteran ya, atau 2,5 meteran kali 2 meteran. Dan dilengkapi di sebelah kirinya itu dengan seperti potongan-potongan dari pohon, tetapi itu bukanlah pohon teman-teman, tetapi yang dibuat dari plesteran aci biasa, lalu dijadikan bentuk seperti potongan pohon-pohon gitu dengan warna cat yang senada dengan pohon itu sendiri. Dan itu sebuah kreativitas yang menurut aku sangat-sangat bisa jadi contoh dan bisa menjadikan sebuah inspirasi untuk kita semua yang ingin renovasi rumahnya menjadi lebih minimalis ataupun lebih elegan dan eye-catching dilihat oleh mata tentunya. Untuk bagian depan sendiri, kalian mau kasih nilai berapa ini teman? Silakan berkomentar di bawah. Kalau aku sih pasti 100 ya. Sekarang kita lihat nih untuk dari yang terakhir bagian depan dan masuk ke dalam. Ini untuk masuk ke dalam itu seperti ini teman-teman. Untuk bagian dalamnya itu langsung ke ruang tamu ataupun ruang keluarga dengan ukuran sekitar 3 kali 5,5 meteran. Di sini ada TV tentunya untuk penonton TV, dan kalau kita lihat juga ya ke arah dekat gorden di situ, itu adalah area dapur itu sendiri teman-teman. Jadi rumah ini tuh termasuk rumah kecil minimalis ya, karena dengan lebar 7 meteran ya bisa dibilang ini masih di ranah rumah kecil yang menurut aku bisa jadi inspirasi buat kita yang memiliki rumah subsidi dengan kelebihan tanah, ataupun yang mau bangun rumah dengan kelebaran 7 meter, mungkin bisa jadi inspirasinya nih teman-teman. Kita lihat ya untuk bagian lantainya sendiri menggunakan lantai keramik, ukurannya sekitar 40 atau 50 cm dengan
agak dimiringkan nih teman-teman. Dan ini untuk si area di sebelah kanannya seperti ini ada 2 kamar tidur yang di tengah-tengahnya itu dihimpit atau menghimpit kamar mandi yang ukurnya itu 1,5 kali 1,5 meteran. Dan ini adalah untuk si ruang ruang keluarga yang barusan tidak ada kursinya ya, sekarang udah ada kursinya ataupun bisa jadikan ruang tamu juga seperti ini. Ini bisa dijadikan juga spot foto nih teman-teman, kalau kalian misalnya suka berfoto ya di Instagram ataupun menyimpan foto-foto pribadi ataupun bersama teman-teman. Seperti inilah untuk si ruangan tamu ataupun ruang keluarga. Di sini ada bermotif coklat dan juga coklat susu itu sendiri. Di sini ada 2 buah hambalan, ada cermin dan juga tentu ada sofa. Ini sofanya menurut aku bisa dijadikan sofa bed juga ya, karena ukurannya itu kalau yang seperti ini yang aku tahu itu adalah sofa bed. Ada meja kopi juga di depannya. Dan sekarang kita akan geser lagi nih teman-teman untuk melihat foto dari sudut yang berbeda. Nah seperti ini untuk si area ruang tamu ataupun ruang keluarganya, dekat dengan si jendela ataupun gorden, jadi udara sirkulasinya itu tetap masuk dan juga tetap menjadi sehat ya untuk rumahnya itu sendiri. So untuk bagian tengah rumah nih teman-teman, ataupun ruang keluarga ataupun ruang tamu, kalian mau kasih nilai berapa silahkan juga berkomentar di bawah ya. Di sini untuk penggunaan gordennya juga bagus menurut aku, tidak rame untuk motifnya, polos tapi senada dengan si cat tembok itu sendiri, dan itu menjadikan menurut aku nilai lebih dan juga nilainya itu menjadi rumah itu lebih bersih teman-teman, dibandingkan dengan misalnya banyaknya motif yang dipakai oleh kita. Untuk bawahnya sendiri ini di atas meja kopi ada karpet dan dengan motif kayu. Ini kalau panjang nggak akan kelihatan karpet ya. Di sini untuk area kamar tidur nih teman-teman. Untuk kamar tidur utama ini ukurannya itu sekitar 3 kali 3 meteran atau 9 meter persegi. Di sini untuk kasurnya masih lesehan ya, tidak menggunakan si risbang ataupun ranjang. Dan di atasnya itu ada beberapa hiasan dinding dan juga hambalan kecil untuk menaruh hiasan dinding ataupun pengharum ruangan ya, seperti ini. Untuk si kasurnya sendiri tentu muat ya, nomor 2 ataupun nomor 1 juga muat, tapi mungkin agak kecil ya jadinya kalau pakai nomor 1. Ini nomor 2 itu sekitar ukurannya itu 160 cm kali 200 cm. Dan ini adalah untuk kamar yang pertama juga nih teman-teman, tetapi dari sudut yang berbeda. Ada lemari juga atau wardrobe dan juga kebutuhan yang lainnya. Sekarang kita lanjut ke kamar tidur anak nih teman-teman. Ini untuk kamar tidur anaknya seperti ini. Ukurannya juga sama ya, sekitar 3 kali 3 meteran ataupun mungkin kurang nih teman-teman. Untuk melihat denahnya silahkan tonton juga video part 1-nya untuk melihat mungkin lebih jelas lagi tentang kamar dari ukuran-ukurannya. Jadi di sini saya tidak terlalu banyak membahas yang dari denah karena sudah pernah dibahas di video part 1-nya. Seperti inilah untuk ukuran kamar tidur anak. Di sini untuk di sebelah kiri ada wardrobe atau tempat penyimpanan lemari anak, dan juga untuk si dindingnya itu dicat semenarik mungkin dengan warna-warna yang menarik dan tentu membuat si anak itu menjadi betah kalau misalnya tidur di kamarnya. Jadi kan biasanya suka ada tuh anak-anak yang sengaja tidur di kamar orang tuanya. Kalau seperti ini anak sih pasti betah. Di sini untuk bagian dalamnya juga kayaknya udah dirubah nih menjadi motif-motif kayu gitu lantainya, mungkin menggunakan vinil ataupun yang lainnya bisa tanyakan langsung ke rumah Mungil Nabil. Dan seperti ini dari sudutnya teman-teman. Sekarang kita keluar dan keluarnya maksudnya keluar dari kamar tidur, dan inilah untuk kamar mandinya seperti ini teman-teman. Untuk ukurnya itu kecil sekitar 1,5 meteran kali 1,5 atau kali 2 meteran ya teman-teman, seperti ini. Ada shower juga
Lalu untuk si bagian kloset ataupun WC-nya itu ditutup dengan tirai agar mungkin kalau misalnya berdua masuk ya tidak terlihat ya ataupun tidak terlalu bau. Dan ini untuk bagian si klosetnya sendiri menggunakan kloset jenis jongkok ya, dan tidak ada untuk penampungan air secara khusus, jadi hanya menggunakan ember. Dan sekarang kita keluar dari si area kamar, baik itu kamar tidur ataupun kamar mandi. Ini dari sebelah kiri ini dekat dapur ada tempat penyimpanan, bisa digunakan untuk tempat penyimpanan mainan anak, dan di atasnya itu digunakan untuk hiasan-hiasan rumah yang lainnya. Dan di sini itu menggunakan si kaktus ya, kaktus. Dan juga di atasnya itu di dinding nempel ada cermin, dan ini dari sudut yang lebih lebar teman-teman. Di sebelah kiri yang aku suka di sini adalah adanya kopi bar ya teman-teman, atau tempat-tempat untuk ngopi. Kalau bapak-bapak ya seperti saya mungkin sukanya ya disediakan tempat untuk ngopi biar pikiran itu jadi rileks, dan ini bisa digunakan misalnya di pagi hari, malam hari ataupun sore hari tentunya. Dan ini masih yang dulu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke area dapur, dan inilah untuk dari dekat area dapur. Dan ini udah direnovasi nih teman-teman, seperti ini. Untuk si kulkas ataupun lemari es dikasih stiker, bentuknya itu bentuk irisan marmer-marmer gitu, dan membuat si lemari es yang tadinya biasa itu menjadi eye catching ya, menjadi indah untuk dipandang dan juga elegan, tentunya terlihat lebih mewah juga teman-teman. Di sini di sebelah kanan itu tentu ada kopi bar yang tadi nih, ini tidak dihilangkan, dan menurut aku menambah estetika untuk si dapurnya menjadi lebih menarik lagi. Dan kalau kita lihat nih di sebelah kiri teman-teman, ada perubahan lagi. Yang sebelumnya itu si meja dapurnya itu kan belum dirubah, sekarang udah dirubah dan udah kasih kitchen set ya. Bisa kalian lihat di sebelah kiri ini teman-teman, dan menurutku sangat indah banget, cantik banget, dan wah pokoknya ke hati itu terlihatnya tuh tenang gitu kalau lihat kompor ataupun meja dapur seperti ini. Bisa dilihat seperti ini. Ini bentuknya letter L seperti ini, dan memakai kompor biasa tetapi 3 tungku. Atasnya juga udah dikasih kitchen set, ada lampu ambien juga, warna putihnya itu perpaduannya itu sangat-sangat cantik banget teman-teman, sangat-sangat menggugah selera, dan aku tentu mau banget nih kalau punya kitchen set seperti ini. Kasih nilai berapa nih teman-teman untuk si kitchen set ataupun dapurnya yang udah direnovasi seperti ini? Kalau aku sih pasti 100 ya, bahkan 100 pun kurang, bisa nih 1000 ataupun 10.000 nih, karena ini super duper keren. Dan di bagian kitchen set itu ada jendela ke belakang, itu kalau aku lihat sebelumnya itu nggak ada ya, tetapi itu mungkin hiasan ataupun asli itu lebih bagus juga ya, karena bisa dibuka. Karena ini di sini tidak ada cooker hoodnya, jadi kalau misalnya lagi masak itu dibuka agar si udara dari asap dapur itu langsung keluar. Dan ini dari sudut yang berbeda lagi. Untuk water sinknya itu ada satu tapi yang cukup gede dan juga dalam. Di sebelah kirinya ada tempat penyimpanan ataupun seperti Excel lah teman-teman, seperti ini. Dan tidak dihilangkan juga untuk hambalan untuk menyimpan bumbu-bumbunya, menambah menariknya si dapur ini. Kita lihat dari sudut di meja makan ya, seperti ini. Ini dari sudut meja makan seperti ini teman-teman, sangat indah banget, sangat cantik banget. Untuk ukurannya itu kemungkinanlah sekitar 4x5 ataupun 4x3 bisa ya, seperti ini. Dan dari ujung nih kitchen sink ada lemari, dan ke sebelah kirinya itu adalah tempat ruang cuci jemur ataupun yang tadi pintu yang 1 meteran teman-teman. Kita lihat lagi nih dari sudut yang berbeda. Seperti inilah untuk tampilan meja makannya ya, sangat indah, sangat cantik banget, perpaduan dari ornamen kayu dan juga warna putih. Dan di sebelah kirinya itu kalau kalian lihat itu ada sebuah cermin di dekat meja makan, itu untuk memantulkan cahaya agar terlihat lebih luas juga. Bisa dilihat teman-teman seperti ini, sangat cantik ya, sangat indah. Aku bingung mau berkata apa-apa lagi teman-teman. Ini sangat-sangat memanjakan mata tentunya. Dan ini dari sudut yang berbeda lagi ya, dari pantulan si cermin yang cukup besar itu menjadikan
rumah ini ataupun dapur rumah ini sangat-sangat jadi inspirasi, dan kesana tuh ada ke ruang cuci jemur nih teman-teman kalau lurus ke sana. Nah teman-teman, mungkin untuk video rumahnya hanya itu saja. Mohon maaf sekali banyak kekurangan apa yang saya sampaikan, dan ini untuk ada cuci jemurnya ya. Mudah-mudahan kalian yang belum bisa merenovasi rumahnya segera diberikan rezeki untuk merenovasi rumahnya. Yang belum punya rumah juga dibanyakan rezekinya untuk membeli rumah. Mohon maaf sekali banyak kekurangan apa yang saya sampaikan, kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share agar channel ini semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.